Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan segala aktivitasnya. Kembali lagi bersama kelompok 3 pada praktikum sistem telekomunikasi 2 yang diampu oleh dosen Bapak Syiful Kuwada SPDMT. Nah, masih dengan mikrokontroler melalui keypad dengan simulator Proteus, kami akan melakukan perancangan pengendali solenoid on-off. Perkenalkan, saya Delia Fitristiani NIM 2104506 akan memandu praktikum kali ini bersama Azam Muhammad Al-Ghuzi NIM 2103828. Kami bersama anggota kelompok yang lainnya ada Karisa Alfrida NIM 2104057 yang akan menjelaskan proses wiring atau proses simulasinya. Kemudian ada Fazza Naura NIM 2102578 yang akan menjelaskan proses pengkodingannya, serta ada Haifah Nisa Anwari NIM 2104734 yang akan menjelaskan fungsi dan alat bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Selanjutnya ada Yuda Permana NIM 2103448 yang akan menjelaskan proses flowchart-nya. Kemudian akan saya ulas mengenai solenoid itu sendiri. Nah, solenoid ini apa? Solenoid ini merupakan perangkat elektromagnetik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerakan, yaitu gerakan mendorong dan menarik. Pada dasarnya, solenoid ini hanya terdiri dari sebuah kumparan listrik yang dililitkan di sekitar tabung silinder dengan aktuator ferromagnetik atau sebuah pluger yang bergerak bebas masuk dan keluar dari bodi kumparan. Aktuator ini merupakan peralatan mekanis yang dapat bergerak atau mengontrol suatu mekanisme. Solenoid ini tergolong sebagai perangkat yang dapat mengubah suatu energi ke energi yang lain atau disebut transducer. Aplikasi solenoid ini dapat kita temukan dalam operasi mekanisme robotik, membuka dan menutup pintu dengan listrik, membuka dan menutup katup, dan sebagai saklar listrik. Solenoid yang dapat membuka dan menutup katup itu biasa disebut dengan solenoida katup. Kemudian berdasarkan bentuknya, solenoid ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada solenoid linear. Solenoid linear ini merupakan alat elektromagnetik atau elektromekanis yang dapat mengubah energi listrik menjadi sinyal magnetik atau gerakan mekanis. Cara kerjanya itu sama dengan prinsip kerja elektromekanis yang dapat dikendalikan dengan menggunakan transistor, MOSFET, dan komponen elektronika yang lainnya. Nah, mengapa disebut dengan solenoid linear? Karena pluger atau aktuatornya itu bergerak secara linear. Nah, biasanya terdiri dari dua bentuk konfigurasi dasar, yaitu solenoid linear tipe tarik dan linear tipe dorong. Perbedaannya apa? Perbedaannya terletak pada desain pluger dan arah pegasnya saja. Di mana linear tipe tarik ini ketika diberi arus listrik, maka aktuatornya itu akan menarik beban ke arah kumparannya. Sedangkan untuk tipe dorong, ketika diberi arus listrik, maka aktuatornya itu akan mendorong beban menjauhi kumparannya. Nah, aplikasi ini dapat ditemukan pada kunci pintu yang dioperasikan secara elektronis, kontrol katup pneumatik atau hidrolik, robotika, dan mesin otomotif, serta pintu irigasi. Karena untuk mengaplikasikan gerakan tutup, buka, atau keluar masuk. Selanjutnya untuk bentuk yang kedua ada solenoid rotasi. Nah, seperti namanya, solenoida berbentuk rotasi ini digunakan untuk menghasilkan gerakan sudut atau gerakan putar dari posisi netral ke posisi searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam sesuai dengan sudut tertentu. Nah, solenoida ini dapat menghasilkan gerakan rotasi ketika diberi energi atau arus listrik atau pada saat berubah polaritas medan elektromagnetik. Solenoida rotasi ini terdiri dari gulungan listrik yang dililitkan di sekitar rangka baja dengan disk magnetik yang terhubung ke poros output yang berbeda di atas koil. Pada saat diberikan arus listrik, medan elektromagnetik menghasilkan kutub-kutub utara dan kutub-kutub selatan yang menolak kutub magnet permanen yang berdekatan sehingga menyebabkan berputar pada sudut yang ditentukan oleh konstruksi mekanis solenoid rotasi itu sendiri. Solenoid ini banyak digunakan untuk menggantikan fungsi motor DC kecil atau motor stepper yang sudut gerakannya sangat kecil. Sudut yang tersedia yaitu gerakan 25 derajat, 30 derajat, 35 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ada juga yang tersedia dalam bentuk gerakan yang menuju ke sudut tertentu, kemudian kembali lagi ke posisi awal atau posisi 0. Contohnya dari posisi 0 ke 90 derajat, kemudian kembali lagi ke posisi 0. Nah, aplikasi dari solenoid rotasi ini umumnya digunakan pada printer matriks, mesin-mesin otomotif, dan peralatan otomatis. Nah, sekian mengenai solenoid, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Selanjutnya akan ada tujuan praktikum kali ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui fungsi dan bentuk komponen solenoid, microcontroller, keypad, dan Arduino. Lalu yang kedua, mampu merangkai perancangan solenoid dengan microcontroller melalui keypad dengan simulator Proteus. Lalu yang ketiga, dapat memahami rangkaian yang akan dibuat. Dan yang keempat, mampu membuat skrip pemrograman solenoid pada software Arduino. Oke, selanjutnya studi kasus yang akan dipecahkan yaitu merancang pengendali solenoid dengan microcontroller melalui keypad pada simulator Proteus. Lalu yang kedua itu akan membuktikan bahwa solenoid berubah menjadi kondisi dari normally closed atau yang biasa disingkat NC, lalu menjadi normally open atau yang disingkat menjadi NO pada saat menekan angka 3 pada keypad. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifani Sanwari, NIM 2144734. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang dipakai dalam praktikum pengendali solenoid on-off dengan microcontroller melalui keypad. Nah, yang pertama di sini ada Arduino Simulino Uno, yang merupakan papan elektronik yang berfungsi untuk membuat program dan mengendalikan berbagai komponen elektronika. Nah, program yang dibuat di sini adalah memprogram microcontroller dan membuat alat-alat canggih berbasis microcontroller. Nah, yang kedua di sini ada resistor. Resistor yang dipakai ini dengan tegangan 10K ohm, di mana resistor merupakan komponen elektronika yang bersifat menghambat arus listrik. Kemudian di sini ada transistor, di mana transistor sebagai penguat, fluid pemutus penghubung arus, dan stabilisasi tegangan. Kemudian di sini ada relay, yang dimana relay ini kita ganti menjadi 5 volt. Nilainya sudah diganti ya menjadi 5 volt. Nah, fungsi relay ini sebagai penghubung dan pemutus aliran listrik yang bekerja dengan listrik elektronika. Dan ini ada baterai. Kita menggunakan baterai 12 volt. Nah, baterai itu fungsinya untuk mensuplai listrik. Lalu di sini ada bohlam 12 volt pakai lem. Dan jangan lupa kita pakai 12 volt dan power. Sekian pemaparan mengenai komponen yang dipakai pada praktikum kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart. Pertama, start mulai praktikum. Kemudian tahap selanjutnya yaitu menyiapkan komponen. Pada praktikum kali ini, komponen yang perlu disiapkan yaitu adalah Arduino, resistor, transistor, relay, bola lampu atau bohlam, ground, dan power. Kemudian tahap selanjutnya yaitu menyambungkan rangkaian atau biasa disebut dengan proses wiring. Kemudian setelah selesai, kita akan membuat codingannya. Setelah selesai membuat codingan, kita coba start atau jalankan. Jika gagal, kita ulang lagi ke tahap encodingan. Selanjutnya jika sudah berjalan, yang pertama, jika kita menekan angka 1 pada tombol keypad, pada keypad, nah, yang hasilnya adalah solenoid berubah kondisi dari keadaan normally closed ke normally open. Nah, kemudian jika kita menekan angka 0 pada tombol di keypad, solenoid akan berubah dari kondisi dari keadaan normally open ke normally close. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan mengenai flowchart. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada proses wiring. Yang pertama, kita akan menyambungkan pin 13 Arduino kepada resistor. Seperti ini. Lalu resistor kepada transistor.
lalu transistor pada relay, lalu ujung sini relaynya kita akan sambungkan pada power. Baik, transistor bagian bawah ini kita akan sambungkan pada ground. Selanjutnya untuk relay bagian sini kita akan sambungkan pada baterai. Lalu baterai bagian kanan kita akan sambungkan pada lampu. Bagian bawah lampu kita akan sambungkan pada ground. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian keypad yang akan kita sambungkan ke Arduino. Kita mulai dari pin 8 pada Arduino yang akan kita sambungkan pada keypad angka 1. Lalu pin 7 kita sambungkan ke 2 pada keypad. Lalu pin 6 kita akan sambungkan ke 3. Lalu pin 5 kita akan sambungkan ke bagian A. Pin 4 kita akan sambungkan pada bagian B. Lalu pin 3 disambungkan ke bagian C. Yang terakhir, pin 2 kita akan sambungkan ke bagian D. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pengkodingan pada praktikum kali ini. Oke, yang dimana pertama-tama kita masukkan dulu keypadnya dengan kita tulis include keypad.h pada Arduino. Kita menentukan ini ya, kita buka terlebih dahulu Arduino-nya ya. Kemudian kita tulis include keypad.h, kemudian kita definisikan keypadnya dengan ketik char custom key. Kemudian yang di sini kan keypad kita yang kita gunakan ini tipe 4x3 ya, sehingga yang dimana barisnya itu ada 4 dan kolomnya ada 3. Jadi kita masukkan cons by row-nya itu ada 4 row atau baris. Jadi kita ketik ini, kita tuliskan ini. Kemudian cons by columns-nya itu 3. Yang sebagaimana keypadnya. Ini kita ketikkan cons by columns 3. Oke, kemudian kita definisikan keypadnya, gabungan dari kolom dan rownya dengan ini sama. Nah, keys row dan calls dalam kurung, yang dimana ini tampilannya kan seperti ini. Jadi kita ikuti saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bintang, 0, dan pagar. Seperti keypad yang digunakan. Baik, sudah. Apabila sudah, kita kemudian ini ke pinnya, penggunaan pinnya. Kita masukkan byte row pins, yang dimana sambungan dari baris ini ke pin berapa aja ini? Pin 5, 4, dan 3, dan 2. Ya, jadi kita masukkan 5, 4, 3, 2. Kita lihat di sini tuh. Oke, kemudian kolomnya ini tuh ke 8, 7, dan 6. Jadi sehingga kita masukkan 8, 7, 6. Oke, kita selanjutnya ketik keypad sama dengan keypad dalam kurung make keypad, make keymaps, key, row pins, call, pins, row, dan columns. Ya, kita masukin semuanya. Dah. Selanjutnya ke void setup, yang dimana kita menggunakan pin 13. Jadi kita ketikkan pin mode dalam kurung 13 karena di pin 13.
Kemudian ini sebagai outputnya. Jadi kita ketikkan output. Oke. Kemudian kita ada void loop yang di sini digunakan untuk berulang. Jadi berulang custom key-nya tuh diulang-ulang itu. Dengan mengetikkan custom key sama dengan keypad.getKey. Ya. Yang ditugaskan itu apabila ketika ditekan angka 1 pada keypad, solenoid berubah kondisi dari normally close ke normally open. Jadi kita masukkan dulu if custom key-nya 1, kita tekan 1. Jadi kita tulis if custom key sama dengan 1. Kita beri delay 1000 second, kemudian digital write-nya 13 low. Ya, itu apabila ditekan 1 jadi ntar normally close ke normally open. Ya, oke. Selanjutnya yang kedua itu ketika ditekan angka 0 pada keypad, solenoid berubah kondisi dari normally open ke normally close. Sehingga kita masukkan else if dalam kurung custom key sama dengan 0, kita berikan delay 1000 dan digital write-nya itu 13 sama high. Oke, apabila sudah semua kita verify. Kita compile terlebih dahulu. Nah, dan compiling. Kemudian apabila sudah recompile, kita copy paste ininya ya, tempat data kita di sini. Copy paste, copy. Ya. Kemudian kita menuju ke Proteus. Di Proteus kita klik Arduino-nya, diklik 2. Kemudian kita masuk ke program filenya, kita masukkan file codingan tadi yang kita copy, kita paste di sini. Nah, apabila sudah kita tekan OK. Ntar codingannya bisa dapat digunakan di Proteus ini. Nah, kemudian kita nyalakan. Nah, baik, sudah tersambung. Kurang besar. Nah, baru sudah. Nah, oke. Kita tekan 1 terlebih dahulu. Oh ya, ini kan posisinya normally close ya. Normally open. Ya, normally open. Normally open, jadi kita 0 dulu, kita klik 0. Apakah berubah? Ya, sudah berubah, sudah berjalan. Oke, ini mungkin dari yang pertama dulu ya, kita tekan angka 1. Ini kan posisinya normally close, kalau tekan 1 itu jadi normally open. Kita klik, kita tekan. Kembali. Nah, sudah berubah jadi normally open. Selanjutnya apabila kita tekan 0 akan menjadi normally close. Ya, sudah. Baik, codingannya sudah berjalan dengan baik. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik.
Sekian praktikum yang telah kami jalankan mengenai pembuatan rangkaian pengendali solenoid dengan microcontroller melalui keypad dengan Proteus. Jika ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan, dan jika ada kesalahan di praktikum ini mohon dikoreksi di kolom komen. Karena di sini kita juga masih sama-sama belajar. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.